Al-Quran agar kita masuk surga, ya, diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Hati membayangkan apa yang dibaca itu satu ucapan. Ya, niat saya puasa, ingat puasa itu lemas begini, ya. Atau niat saya makan, ingat makan itu apa yang dimakan. Niat saya minum, niat saya ke kamar mandi itu kebayang. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hati itu sudah membenarkan, ya. Makanya imam baca, ya, makmum tidak boleh baca. Makmum mendengarkan bacaan imam. Nah, cuma kalau nggak tahu artinya ya repot juga, harus belajar, ya. Allahu Akbar, imam bacanya panjang-panjang tuh ngasih kata gitu kan. Akhirnya apa? Ya, tadi itu beda. Yang khusus itu kalau paham artinya ketika menceritakan yaumul kiamah, ya. Orang yang beriman itu sedih, nangis ketika itu, ya Allah, kira-kira aku terselamatkan apa tidak, ya Allah, Masya Allah. Setingkat Nabi masih punya dosa, Nabi Muhammad punya dosa. Ya, Nabi Adam punya dosa, sehingga istighfarnya Nabi Adam ada, istighfarnya Nabi Yunus ada, ya. Istighfarnya para nabi-nabi yang lain ada. Kita makanya nggak punya dosa kita. Udah sholat subuh berjamaah ikut Nabi kayak pantas masuk surga gitu. Masya Allah, ya. Nah, di hadapan Allah para nabi itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah setelah diperlihatkan surga dan neraka, itu ibadahnya, sujudnya sampai nggak pernah lepas, yaitu qiyamul lail, bangun di keheningan malam, sampai menurut riwayat kakinya bengkak menahan sholatnya, suratnya dengan panjang. Masya Allah. Sampai sahabat mengikuti, ya, Mu'adz bin Jabal beliau mengikuti sekali sholat Allah. Sekali sholat Al-Imran, waduh jemaahnya nggak kuat terjadi kabeh, ya, Masya Allah. Tapi sahabat tadi itu, ya, kalau sholat berjamaah, ya, paling khofif, maka pendekkan suratnya. Tapi kalau umpama sholat sendirian, paling topil, maka panjangkan. Kalau kita terbalik, ya, kalau lagi ngimamin, sholatnya agak panjang, biar kelihatan hebat kata jamaah, ya. Tapi kalau umpama sholatnya sendirian, kuliah sama guru, pendek aja dah. Assalamualaikum. Terbalik hadisnya, ya. Kalau dibaca, para sahabat ketika itu baca surat Qul dan kuliah itu karena beliau cinta dengan ayat ini. Akhirnya apa? Bukan berarti tidak punya pendirian bahwa wah ini mah imamnya paling kuliah sama Qul. Oh, tanpa kuliah benar. Nah, kedua Qul. Ya. Tapi sahabat lain semua hafal Quran. Jadi Quran itu tidak dibukukan, Quran itu memang sudah di kepala. Kalau kita di luar kepala, ya. Kalau para sahabat itu sudah di kepala, kalau kita di luar kepala, hafal semua, ya. Nggak tahu hafal apanya, ya. Nah, di situ ciri-cirinya setelah melaksanakan sholat khusyuk itu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tiada berguna. Ahli ilmu itu biasanya jangan banyak ngomong itu kalau dipersilahkan, suruh ceramah baru. Sampai ulama besar, ya, Kiai Jasuta, ya, dulu pernah ngajar di Al-Khairiyah, punya murid namanya Kiai Haji Abdus Somad, ya, punya murid namanya Unang Kosasus. Dia menceritakan gurunya, saya juga menceritakan dulu almarhum Kiai Haji Abdus Somad. Kiai Haji Abdus Somad menceritakan lagi gurunya, yaitu Kiai Jasuta. Itu kalau ngomong itu ini, ya, Kiai, dari mana ke mana? Masya Allah. Ternyata ayat ini sudah dibacakan sama guru saya. Saya juga penasaran dengan ayat ini. Cirinya itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Kalau nggak berguna, mendingan diam, dikir. Ya. Terus saya silaturahmi lagi ke mufasir. Begitu silaturahmi, santrinya saya tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
nggak ngobrol santri sama santri, nggak ngomong kalau nggak penting banget. Lebih baik kan diam-diam. Kalau kita kan enggak, ya, kopi habis 3 gelas, rokok habis 10 batang, ngobrol politik, manfaatnya dapat enggak, ngabung-ngabungin orang, dikasih duit sama calon wali kota berapa, tapi kayaknya udah paling hebat ini kan. Mubazir nggak di situ waktu, ya. Di Mufasir itu, ya, itu di sana itu saya sampai perasaan nggak dianggap tahu, saya bilang. Pokoknya diam-diam aja kan. Ternyata mengamalkan ini ayat saya paham. Ternyata orang tersebut saya deketin, ditanya apa? Kan di dia mana ada cerita Rosman, itu kan jawab. Di dia mah kiai di kiai nah, artinya kalau nggak ditanya mah diam. Kalau ditanya baru jawab. Kalau saya panggil itu, oh begini santai ya. Ngomong sepenuhnya aja. Kalau kita kan enggak ya. Apalagi perempuan sambil masak sambil menyanyi. Gak masak nyanyi kurang rekamannya di kamar mandi nyanyi juga. Oh dilanjutin. Ya Allah penyanyi saya ya. Semuanya ngelagu gitu kan. Itu walladzina hum 'anil lagwi muridun, tidak berkata kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik daripada diam. Kenapa? Yang dipikirkan itu Quran. Sambil masak sambil ngapain bersama. Amma yatasaalun 'anil nabail ladzi hum fihi mukhtalifun. Sambil nyambel sambil ngulek, sambil baca Quran. Masya Allah. Kalau kita kan sambil nyambel sambil nyanyi, ya. Sambil masak sambil ya. Yang kita bisa jauh. Udah jadi artis semua sekarang orang ini. Teman sama musik. Bukan nggak boleh, silahkan. Silahkan. Maka tidak berkata, ada ulamanya dia menyimak, tapi ternyata orang yang cerdas. Apa yang diutarakan mereka paham. Apa yang dibaca mereka tahu. Bacaan salah pun tahu. Kenapa? Karena mujizat Quran itu ada di telinga. Seperti baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa. Dulu pas saya bacanya kayak papa dasar losun dulu kemarin. Papa kiri gitu. Buat sudah. Kayak papa. Dulu baca huruf hijaiyah alif gitu. Pakai f. Alif, apa dulu dah? Ingat aja dulu, ya. Teliti banget, satu huruf teliti ulama dulu, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil ada yang dibaca tadlil, ya. Ini kerasa banget. Kenapa? Karena mukjizat Quran itu adanya di telinga. Maka yang jadi imam itu harus a'lamuhum wa afsahuhum, yang tahu dan yang fasih. Itu agak gemetar kalau di belakang itu ada kiai tadi itu bang waktu saya itu imam. Agak sejen itu, agak beda kalau di belakang dahi ini. Ya. Nah ini subhanallah kerasa banget, ucapan yang salah, sambutan yang salah, pengamat lebih hebat daripada yang berbicara. Penceramah dikritik sama yang dengerin. Ini kurang bagus. Seperti begini, wah ini udah diterangin kemarin. Nah sekarang ini tahu itu, masya Allah, ya, sama pemain bola, sama penonton, kehebatan penonton, ya, tinggal tendang segitu aja, dulu kayak ya, gitu. Coba dia dulu nendang bola, kejar-kejar, nggak ngapa-ngapain ya. Nah itu terkadang pengamat lebih hebat, ya, daripada pemain. Padahal pemain langsung semua bawa bola. Nah ini subhanallah, begitu juga sama, tahu sih ya, bukan dinilai enaknya. Bukan dinilai siapa yang menyampaikannya asik ini asik. Kalau ini udah ngantuk banget. Udah kalau yang ceramah ini udah gak beres itu. Saya malah lebih baik tidur, nunggu selesai, nanti dibangun, kita makan bareng-bareng. Itu perlu dalam hatinya. Ya. Padahal wajib ngajinya, bisa nggak bisa wajib hadirnya. Ngerti nggak ngerti wajib hadirnya. Kenapa? Wajib menuntut ilmunya. Fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Tidak ada batasan. Ya, hukumnya wajib. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat Jumat. Imam Ali itu selalu di kantong itu ada duit. Sampai ketika sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil dikir sambil masukin amplop. Masih ada nggak orang yang kayak gitu ya? Ke kantongnya. Selalu bawa. Kalau melihat kiai itu
Melihat orang yang harus dikasih. Saya dulu lagi jadi santri, setiap punya duit pengen ngasih ke kiai. Kiai, doain kiai, biar saya jadi kiai, ini orang alim, yang bernama Soleh. Itu sering deh. Setiap punya duit itu pengen ngasih, bawaan. Sekarang terbalik. Orang ada yang kayak gitu, jamaah yang ngasih duit ke saya. Setiap ketemu ada yang ngasih. Nggak tahu, saya bukan pengen dikasih ya. Itu ada sifat hati manusia itu pengen ngasih. Kalah calon wali kota, kalah. Hebatnya dengan sedekahnya para ulama. Kiai datang, sukses. Ini masukan rokok yang kasih loh. Ayo pulang dengan kopi buat bensin. Ya, sampai pengen datang ke situ malu. Ya, masya Allah. Itu semua dikasih. Ya, itu kehebatan waladina hum li zakati fa'ilun. Orang yang mengeluarkan zakat itu mereka kerjakan. Nah, itu dikerjakan. Udah tahu zakatnya sudah, tapi tetap dalam hatinya pengen memberi sifatnya. Ya, zaku amwalahum bizakat, bersihkan hartamu dengan mengeluarkan zakat. Dikira mah habis duitnya, yang kayak gitu udah habis. Ya, ada calon wali kota lagi menjadi agak baik banget. Baru udah nyalon nggak pernah ngasih lagi, ciriin sama orang. Dulu sama sekarang mah beda. Waktu belum punya partai mah katanya, wih, lompatnya luar biasa. Nah baru udah punya partai mah katanya, nggak pernah ngasih lagi sekarang. Beda orang pengen dikasih, saya bilang lebih baik ngasih. Ya dulu ya khairan min yadul sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu harus sifat seperti itu yang beriman. Tapi lihat dulu orang, ya pengusaha mau nggak pada dikasih duit lagi. Yang ada duit apa ini gitu ya. Dan orang yang diberi itu, walaupun mereka kaya, ketika dikasih dia selalu mengucapkan alhamdulillah, makasih saya terima. Nggak bikin sakit hati, nggak bikin sakit hati. Ya, saya pernah memberi, ada imam ya di Kaliungu. Ini buat apa? Buat sedekah saja. Ya, buat Tuhan sedekah. Ini hak saya. Udah buat saya. Ya, makasih ya. Cuma ketika dia masukin sedekahnya itu, dia masukin lagi ke amal jariah. Ya, di depan saya. Karena ini udah hak saya, ya, saya masukin. Biar saya dapat pahala juga dari antum. Masya Allah. Jarang kita. Udah nyangkut ke kantong, ya udah diam. Kalau udah bener-bener ulama, sampai jangan sampai uang itu ada yang kontrak kayak Rasul. Nggak ada yang punya kontrak. Ya. Dia itu selalu setiap punya uang itu pengen jiwanya sedekah. Kalau udah nggak pegang uang itu tenang jiwa. Ya, saking tenangnya kita mah liur, ya. Kalau nggak punya itu liur gitu ya. Kalau ulama nggak punya uang itu berarti nggak macam-macam. Kalau ulama punya duit pengen kawin lagi. Gitu. Kalau nggak pengen membangun pesantren, gitu kan. Kalau bapak-bapak punya duit pengennya nongkrong di kafe ibaratnya, gitu kan. Ngopi cocok di traktir orang. Nah, gitu. Jadi waladinahu li zakati fa'il. Dia gemar bersedekah zakat. Maka kalau pengen tahu orang yang beriman, tes aja, ajak siang makan siang, nasi padang tambah bakso, gitu. Kira-kira di traktir apa enggak? Kalau Pak traktir ini teman saya. Tapi kalau Pak Lulu dia banyak, lu kalian aja. Tapi kan gua ngajak doang, langsung yang diajak dia punya duit. Nah, nggak beres. Lalu besok jangan diajak lagi, nggak usah jadi teman. Kenapa? Sifatnya bakhil. Orang yang bakhil itu, ya, bakhil minallah, bakhil minal jannah, bakhil minan nas, qaribun minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Orang bakhil. Tapi as-sakhi sebaliknya. As-sakhi orang yang dermawan, ya, qaribun minallah, dekat sama Allah. Qaribun minan nas, dekat sama manusia. Qaribun minal jannah, dan dekat dengan surga, bakhil minan nar, jauh dari neraka. Ya, semua juga jamaah jelinger. Kalau umpama cari teman, mendingan yang solid apa yang baik, pasti jauhnya sama. Ya, nggak ada mau punya teman yang bakhil, nggak ada semua. Tapi di praktek di lapangannya kebanyakan yang bakhil ketimbang yang dermawan. Nggak usah diceritain, jadi nggak ada beneran. Ya, nggak tahu di luar sini. Ya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang selalu menjaga farjinya, kemaluannya. Ini agak susah nih, ya. Termasuk ustaz. Kalau udah melihat cewek cantik, ya kayak sini lepas. Masya Allah. Dari mana nih? Jamaahnya kenal. Pak Ustaz, waduh, mana? Kira itu nggak kenal, nah, itu Masya Allah. Nafsu itu semakin tua, semakin jahil. Dikira semakin tua itu nggak ada nafsunya. Masih depan. Ya, pernah ketemu
kalau kira-kira masih ada jodoh takdirnya dari Allah, kira-kira kalau ada yang melamar kakek, ya, mungkin dia kelihatan harta kakek atau berapa apanya gitu ya, karena kesolehannya gitu, karena ilmunya atau karena hartanya, nggak tahu apa yang dilihat ya, apa karena warisannya. Kalau yang datang itu kalau datang gadis atau janda, dan jandanya tanda kutip, janda tua apa janda muda? Apa jawabannya? Oh ya jelas yang muda, syukur masih ada gadis, itu aki-aki, aki-aki masih tahu. Oh ya, termasuk saya. Wah, jujur gitu ya. Yang namanya nafsu tadi itu berat. Ujian yang paling berat itu menjaga pagi ketika suami tidak ada. Ya, maka itu luar biasa. Karena orang dikatakan, yang pernah saya katakan, yang ahad waktu itu az-zaniyatu waz-zani wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina laki-laki, zina perempuan, hukumannya itu dijilid, dicambuk mi'ata jaldah, yaitu 100 kali cambukan. Itu kalau yang belum nikah, bujang gadis. Lah yang sudah pernah nikah bagaimana? Bukan dicambuk, tapi dirajam. Zina muhsan itu dirajam. Orang yang pernah merasakan nikmatnya nikah berbuat, yaitu jajan di luar, ibarat memang di dunia selamat, tapi di akhirat hukum Allah tetap ditegakkan, yaitu dirajam. Dirajam itu dipendam setengah badan, disaksikan di tengah kampung, kok ibadah minal ini, ya selalu datang ini ditimpukin sampai mana? Sampai mati. Ada berita anak raja 2 tahun yang lalu sih, itu berbuat